Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dian Septi Nurani dengan NPM 239110262. Di sini saya akan membahas materi dengan judul menata ulang aktivitas berkomunikasi. Sudahkah kita berkomunikasi? Komunikasi adalah salah satu keterampilan yang paling penting di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Namun, seringkali kita merasa bahwa berkomunikasi itu ketika kita telah berbicara atau mendengarkan seseorang. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita benar-benar berkomunikasi secara efektif? Mari kita telusuri lebih dalam tentang apa itu komunikasi efektif. Mengapa komunikasi itu penting dan bagaimana kita dapat mengetahui bahwa kita benar-benar telah berkomunikasi. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah proses pertukaran informasi di mana pesan yang disampaikan oleh pengirim diterima dan dipahami dengan jelas oleh penerima, serta mendapatkan umpan balik yang tepat. Komunikasi tidak hanya sekedar berbicara atau menulis, tetapi juga mendengarkan, memahami, dan memberikan tanggapan yang sesuai. Bagaimana hakikat berkomunikasi? Hakikat berkomunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, perasaan antara dua pihak atau lebih dengan tujuan mencapai pemahaman bersama. Dalam berkomunikasi ada beberapa unsur yang terlibat. Di antaranya yaitu pengirim pesan, pesan itu sendiri, media atau saluran komunikasi, penerima pesan, dan umpan balik. Ada beberapa aspek yang penting di dalam hakikat berkomunikasi. Di antaranya yaitu interaksi sosial. Komunikasi terjadi dalam konteks sosial di mana dua atau lebih individu berinteraksi untuk berbagai informasi dan pemahaman. Yang kedua, ada proses dua arah. Komunikasi bukan hanya tentang mengirim pesan, tetapi juga menerima dan merespon pesan tersebut, sehingga terjadi dialog. Yang ketiga, ada makna dan interpretasi. Pesan yang dikomunikasikan harus dimengerti dan diinterpretasikan oleh penerima agar komunikasi efektif. Yang keempat, ada konsep umpan balik. Umpan balik dari penerima membantu pengirim mengetahui apakah pesan tersebut dapat dipahami atau perlu diperbaiki. Yang kelima, ada simbol dan bahasa. Komunikasi menggunakan simbol, bahasa, dan tanda untuk menyampaikan pesan. Hal itu juga berupa kata-kata, gestur, ekspresi wajah, dan lain-lain. Dan terakhir ada konteks, di mana komunikasi terjadi di dalam konteks tertentu yang mempengaruhi bagaimana pesan dikirim, diterima, dan dipahami. Konteks ini juga berupa situasi, budaya, atau hubungan antara individu. Nah, jadi secara keseluruhan, hakikat berkomunikasi adalah tentang penciptaan dan pertukaran makna untuk mencapai pemahaman bersama dan membangun hubungan antara individu atau kelompok.
Oke, selanjutnya ada beberapa pedoman atau prinsip di dalam berkomunikasi. Nah, yang pertama ada nilai. Nilai dalam berkomunikasi merujuk pada prinsip atau standar yang dijunjung tinggi dalam pertukaran informasi. Nilai ini juga mencakup kejujuran, integritas, dan keadilan. Pentingnya nilai ini adalah untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi. Yang kedua ada norma. Norma adalah aturan yang tidak tertulis namun diakui dan diikuti oleh masyarakat. Norma sendiri sering membantu kita untuk mengarahkan perilaku dalam berkomunikasi agar sesuai dengan harapan sosial dan menghindari kesalahpahaman. Nah, yang ketiga ada sopan santun. Sopan santun adalah cara atau etikat berkomunikasi dengan menunjukkan rasa hormat dan perhatian terhadap orang lain. Sopan santun juga mencakup penggunaan yang baik dan benar serta sikap yang ramah dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Yang keempat ada adab. Adab adalah tata krama atau etika yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi. Adab mengajarkan kita bagaimana berbicara dengan sopan, mendengarkan dengan baik, dan memberikan respon yang tepat. Adab juga mencakup sikap rendah hati dan saling menghargai. Yang kelima ada etika. Etika dalam berkomunikasi adalah standar moral yang memandu perilaku seseorang saat berkomunikasi. Etika juga termasuk kejujuran, tanggung jawab, dan respek terhadap privasi orang lain. Etika membantu menjaga agar komunikasi tetap profesional dan bermartabat. Nah, yang terakhir nih ada regulasi. Regulasi sendiri adalah aturan-aturan resmi yang ditetapkan untuk mengatur cara berkomunikasi ketika dilakukan. Komunikasi juga mencakup hukum, kebijakan, atau pedoman organisasi yang harus dipatuhi untuk memastikan komunikasi berlangsung secara tertib dan aman. Oke, selanjutnya ada dua cara berkomunikasi dengan menggunakan etika Islam. Yang pertama ada akhlak. Akhlak dalam berkomunikasi adalah sikap dan perilaku moral yang ditampilkan seseorang saat berkomunikasi. Akhlak juga termasuk kesabaran, kesederhanaan, dan keikhlasan. Akhlak yang baik akan menciptakan suasana berkomunikasi yang harmonis dan penuh kasih sayang. Nah, yang kedua ada tujuan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan Nabi Muhammad SAW diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau diutus untuk menyebarkan ajaran Islam, mengajarkan nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan perdamaian. Melalui teladan beliau, umat manusia diajarkan untuk berkomunikasi dengan baik, jujur,
dan penuh kasih sayang, serta menjunjung tinggi adab dan etika dalam segala aspek kehidupan. Jadi, secara keseluruhan, materi ini bertujuan untuk membentuk karakter individu yang baik, beretika, dan berakhlak mulia sesuai ajaran Islam. Oke, dalam berkomunikasi itu ada level-levelnya. Jadi berkomunikasi itu terdapat 2 level. Yang pertama yaitu stres. Kenapa sih bisa stres? Ketika kita stres saat sedang berkomunikasi, maka kita akan berada di dalam situasi yang menegangkan dan penuh tekanan. Nah, efek nada suara yang disebabkan oleh stres adalah cenderung lebih tinggi, cepat, atau terdengar tegang. Pemilihan katanya pun mungkin kurang dipikirkan dengan baik, seringkali lebih pendek atau langsung. Juga respon emosional lebih mudah terpancing seperti marah, frustasi, atau cemas. Nah, contohnya nih, dalam situasi ketika ada konflik di tempat kerja, saat menghadapi masalah yang mendadak, atau ketika berada di bawah tekanan waktu. Nah, gimana sih cara kita mengatasi ketika kita berkomunikasi dalam keadaan stres? Yang pertama, kita mengatur pernapasan, mengambil napas dalam-dalam sebelum berbicara, dan menyamak. Lalu, berusaha tetap tenang dan mengatur tempo bicara, dan memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara tanpa menyela. Lalu yang kedua ada berkomunikasi dalam keadaan bahagia. Nah, komunikasi yang terjadi ketika seseorang berada di dalam situasi yang menyenangkan atau menggembirakan, maka nada suaranya cenderung lebih rendah, tenang, dan ramah. Pemilihan katanya pun cenderung lebih positif, penuh semangat, dan bersahabat. Dan respon emosional yang dikeluarkan merupakan emosi positif seperti gembira, santai, dan bersyukur. Nah, contohnya saat merayakan keberhasilan, berbincang dengan teman tentang kabar baik, atau bersantai bersama sekeluarga. Gimana cara kita mengoptimalkan supaya berkomunikasi selalu dengan keadaan bahagia? Nah, kita harus memasang ekspresi kasih sayang dengan menunjukkan apresiasi dan cinta kepada orang lain. Dengan membagikan cerita positif atau kabar baik dan mendengarkan dengan penuh perhatian serta menghargai pendapat orang lain. Yang keempat ada konsep istifadah yang mengajarkan kita untuk selalu mencari manfaat dalam setiap interaksi dan pengalaman yang kita alami sehari-hari. Istifadah sendiri adalah prinsip dalam Islam yang menegaskan pentingnya memanfaatkan setiap kesempatan untuk mendapatkan manfaat, baik itu dalam pengetahuan, pengalaman, atau pelajaran kehidupan. Istifadah adalah sikap terbuka dan lapang
hati yang memungkinkan kita untuk terus berkembang dan meningkatkan diri. Prinsip-prinsip Ifada sendiri terdiri dari rasa syukur, yakni Iftifada mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas segala kesempatan dan pengalaman yang diberikan kepada kita, baik itu yang baik maupun yang menantang. Lalu ada sikap belajar. Prinsip ini menekankan kita bagaimana pentingnya sikap belajar yang berkelanjutan, di mana kita selalu terbuka untuk menerima pengetahuan baru dan meningkatkan pemahaman kita tentang dunia dan agama. Yang ketiga ada pemberian manfaat. Setelah kita memperoleh manfaat dari interaksi atau pengalaman, kita diharapkan untuk membagikan pengetahuan dan wawasan tersebut kepada orang lain untuk memberikan manfaat yang lebih luas. Nah, dalam prakteknya implementasi IFTA dalam komunikasi tercermin dalam cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Ini juga melibatkan mendengarkan dengan penuh perhatian, bertanya pertanyaan yang relevan, dan memberikan tanggapan yang konstruktif. Contoh penerapan sikap Iftifada sendiri adalah ketika kita berbicara dengan sesama, kita menggunakan prinsip Iftifada dengan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk belajar hal-hal baru, memperluas pandangan kita dan meningkatkan pemahaman kita tentang dunia. Manfaat Iftifada sendiri adalah penerapan konsep Iftifada dalam berkomunikasi membawa sejumlah manfaat yang signifikan. Iftifada juga termasuk ke dalam peningkatan pemahaman, pembangunan hubungan yang lebih kuat, dan pertumbuhan pribadi dan spiritual. Yang keempat ada konsep tanggung jawab sosial dalam Islam. Nah, ini juga adalah tentang bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain dengan peduli dan memperhatikan kebutuhan mereka, serta membawa perubahan positif bagi masyarakat di sekitar kita. Tanggung jawab sosial sendiri adalah prinsip yang mengajarkan kita bagaimana untuk peduli terhadap kebutuhan dan kesejahteraan orang lain di sekitar kita, serta memastikan bahwa tindakan dan perilaku kita membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam Islam sendiri, tanggung jawab sosial merupakan bagian integral dari ajaran agama. Rasulullah SAW sendiri menekankan pentingnya membantu sesama, merawat anak yatim, dan menyantuni kaum duafa sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi oleh setiap muslim. Kita juga harus memperhatikan kebutuhan orang lain dan memastikan bahwa kita tidak menyakiti atau merugikan mereka dengan kata-kata atau tindakan kita. Selain itu, kita juga dapat menggunakan komunikasi untuk mengedukasi atau menginspirasi orang lain untuk melakukan perbuatan yang baik
dan membawa dampak positif bagi masyarakat. Contohnya, semisal kita dapat mengajak orang lain untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan amal atau penggalangan dana untuk membantu mereka yang membutuhkan. Selain itu, kita juga dapat menggunakan platform komunikasi untuk menyebarkan pesan-pesan yang positif yang dapat menginspirasi dan memotivasi orang lain untuk menjadi lebih baik. Manfaat dari tanggung jawab sosial sendiri adalah dengan menerapkan konsep tanggung jawab sosial dalam berkomunikasi, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain, menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan di sekitar kita. Nah, yang kelima, kita masuk pada konsep menjaga batas pergaulan sosial dalam Islam. Nah, seringkali kita salah pergaulan atau dalam pertemanan yang toksik gitu. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana kita menjaga batas-batas yang sehat dalam interaksi sosial yang sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Menjaga batas pergaulan adalah prinsip yang mengajarkan kita untuk mempertahankan batasan-batasan yang sehat dalam interaksi sosial kita. Ini juga termasuk menjaga kemurnian akhlak kita dengan menjauhi hal-hal yang merugikan dan memastikan bahwa kita tidak terlibat dalam tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam. Di dalam Islam, kita harus menjaga batas pergaulan sosial yang merupakan bagian penting dari menjaga kesucian hati dan menjaga diri kita dari godaan yang dapat mengganggu ketenangan batin. Rasulullah SAW menekankan pentingnya menjaga pergaulan sosial yang baik dan menjauhkan kita dari lingkungan yang buruk. Dalam berkomunikasi sendiri, kita harus memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Islam dalam interaksi sosial. Hal ini juga menjaga sopan santun dalam berbicara, menghindari gosip dan fitnah, serta memastikan bahwa kita tidak terlibat dalam percakapan atau aktivitas yang tidak pantas. Nah, bagaimana sih cara kita menghindari pergaulan sosial yang tidak sesuai dengan ajaran kita? Nah, contohnya ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita harus memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh agama kita. Kita harus menghindari percakapan yang tidak bermanfaat atau yang dapat merugikan orang lain, dan kita harus selalu berusaha untuk menjaga akhlak yang baik dalam setiap interaksi sosial kita. Ada nggak ya manfaat menjaga batas pergaulan sosial dalam berkomunikasi? Ada. Dengan menjaga batas pergaulan sosial dalam berkomunikasi, kita membangun hubungan yang lebih sehat dan lebih positif dengan orang lain,
serta menjaga kesucian hati dan jiwa dari pengaruh negatif di lingkungan sekitar. Selanjutnya kita akan masuk ke konsep kelima, yaitu memperhatikan pertemanan. Pertemanan bukan hanya tentang kebersamaan, tetapi juga tentang bagaimana kita saling mendukung dan memperhatikan satu sama lain dalam perjalanan hidup. Memperhatikan pertemanan dalam konsep Islam adalah tentang cara kita menjaga hubungan dengan teman-teman kita dengan penuh perhatian, penghargaan, dan kasih sayang. Ini bukan hanya tentang menghabiskan waktu bersama, tetapi juga tentang memberikan dukungan dan peduli terhadap kesejahteraan teman-teman kita. Dalam Islam sendiri, pertemanan memiliki nilai yang sangat amat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menekankan pentingnya memilih teman yang baik yang dapat mempengaruhi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang mengajarkan kita ke arah yang lebih benar. Ketika kita berkomunikasi dengan teman-teman kita harus lebih memperhatikan kebutuhan dan perasaan mereka dengan mendengarkan penuh perhatian, memberikan dukungan moral, dan menawarkan bantuan saat diperlukan. Adalah cara-cara untuk memperhatikan pertemanan dalam komunikasi sehari-hari. Nah, cara penerapan contoh memperhatikan teman sendiri adalah ketika seorang teman sedang mengalami masa kesulitan atau kesedihan, kita dapat menyempatkan waktu untuk mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian dan memberikan dukungan moral atau bantuan praktis sesuai dengan kemampuan kita. Nah, dengan memperhatikan pertemanan dalam komunikasi, kita dapat memperkuat hubungan kita dengan teman-teman kita dan dapat menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan dukungan, serta menjadi sumber inspirasi dan ketentuan satu sama lain dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, selanjutnya kita akan membahas konsep wasilah atau sarana kebaikan. Di dalam konteks ini, keagamaan dan spiritual, wasilah merujuk pada sarana atau perantara yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mencapai kebaikan. Konsep ini ditemukan dalam berbagai ulama termasuk Islam, di mana wasilah bisa berupa doa, amal ibadah, atau perantara lain yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam, wasilah seringkali mengacu pada penggunaan doa Nabi Muhammad SAW atau doa orang-orang saleh sebagai sarana untuk mendapatkan syafaat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penggunaan wasilah ini sendiri diyakini dapat meningkatkan keberkahan dan keberhasilan dalam berbagai usaha atau kegiatan baik yang bersifat duniawi maupun spiritual. Selain dalam konteks spiritual, konsep wasilah juga dapat ditetapkan
dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam mencapai tujuan tertentu, seseorang dapat menggunakan berbagai sarana atau strategi yang dapat dianggap efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Ini bisa berupa memanfaatkan jaringan sosial, memperoleh bantuan dari orang lain, atau menggunakan teknologi sebagai sarana untuk mencapai kebaikan atau kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan. Dengan memahami konsep wasilah, kita diharapkan dapat lebih memahami pentingnya memanfaatkan sarana-sarana yang baik dan benar dalam mencapai kebaikan dan kesuksesan dalam hidup, baik secara spiritual maupun duniawi. Nah, sekarang ini kita masuk kepada konsep yang seringkali orang-orang melakukannya, yakni tidak lalai. Dalam Islam, konsep tidak lalai atau ghaflah sangat penting, yang merujuk pada keadaan ketika seseorang lengah, tidak sabar, atau terlalu terfokus pada urusan dunia, sehingga melupakan tujuan sejati kehidupan, yaitu ibadah kepada Allah. Konsep ini didasarkan pada ajaran bahwa manusia diciptakan untuk menyembah Allah dan mengikuti ajarannya. Di dalam Al-Quran dan hadis seringkali ditekankan pentingnya untuk menghindari keadaan ghaflah dan tetap waspada terhadap tugas-tugas spiritual. Salah satu contoh yang terkenal adalah dalam surat Al-Hasr surat 59 ayat 18 sampai 19, di mana Allah mengingatkan kita agar tidak menjadi seperti orang-orang yang lalai terhadapnya. Nah, untuk mengatasi keadaan ghaflah, Islam menyarankan beberapa tindakan, di antaranya adalah sholat. Sholat adalah kewajiban pokok bagi umat Islam dan merupakan cara untuk tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memperbarui kesadaran spiritual setiap hari. Yang kedua, membaca Al-Quran. Membaca dan merenungkan ayat-ayat Al-Quran membantu seseorang untuk terjaga dari keadaan lalai dan meningkatkan kesadaran spiritual. Yang ketiga, ada berzikir dengan mengingat Allah secara terus-menerus melalui zikir-zikir yang diajarkan dalam Islam, membantu menjaga kesadaran spiritual seseorang. Dan yang keempat, mengingat kematian bahwa kematian adalah kenyataan yang pasti, dapat membantu seseorang untuk tidak terlalu terfokus kepada dunia dan memprioritaskan hal yang benar-benar penting dalam kehidupan. Dan yang terakhir ada menghindari distraksi dengan mengurangi atau menghindari hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian dari tujuan spiritual, seperti terlalu banyak bersosialisasi atau
terlalu terpaku pada kesenangan dunia. Dengan konsep-konsep itu, umat Islam diharapkan untuk menjalani kehidupan yang lebih sadar, bertanggung jawab, dan penuh arti, serta mengingat Allah dalam setiap langkah mereka agar tidak lalai lagi dalam melaksanakan Nah, konsep yang terakhir nih, konsep ikhlas. Ikhlas sangatlah penting. Ikhlas berasal dari kata bahasa Arab yang berarti murni atau tulus. Dalam konsep agama kita, ikhlas merujuk pada tindakan atau niat yang dilakukan semata-mata karena Allah, tanpa mencari pujian atau ganjaran dari manusia. Ikhlas merupakan salah satu prinsip utama dalam beribadah dalam Islam. Nah, konsep ikhlas sendiri sangat erat kaitannya dengan 3 dimensi utama dalam Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. Pertama, dalam dimensi iman, ikhlas mengandung makna bahwa seseorang percaya sepenuhnya kepada Allah dan melaksanakan segala perintahnya dengan niat yang tulus hanya untuk memenuhi keridhoannya. Yang kedua, dalam dimensi Islam, ikhlas tercermin dalam pelaksanaan ibadah-ibadah rutin seperti sholat, puasa, dan zakat dengan niat yang murni tanpa memperhatikan apresiasi dari orang lain atau mencari keuntungan materi. Yang ketiga, dalam dimensi ihsan. Ikhlas berarti melakukan segala sesuatu dengan keikhlasan dan ketulusan. Seolah-olah seseorang melihat Allah secara langsung. Konsep ini mengajarkan kita bahwa seseorang harus berusaha sebaik mungkin dalam segala hal, bukan hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam hubungan dengan sesama manusia dan dalam aktivitas sehari-hari. Contohnya, ketika seseorang memberikan sedekah, mereka harus melakukannya tanpa mengharapkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Mereka hanya melakukan karena mereka percaya bahwa mereka memberi adalah perintah Allah yang harus dipatuhi dengan ikhlas. Nah, dengan memahami dan mengamalkan konsep ikhlas ini, kita diharapkan dapat mencapai kedekatan dengan Allah dan menciptakan masyarakat yang penuh dengan kedamaian, kejujuran, dan kasih sayang. Jadi ikhlas itu sendiri adalah sikap membersihkan niat kita dan melakukan segala sesuatu hanya untuk Allah. Dengan memahami dan mengamalkan ikhlas, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan menjalani hidup dengan penuh kebaikan dan ketulusan. Nah, materi yang terakhir kita akan masuk kepada digital culture yang sehat. Digital culture yang sehat adalah pola perilaku yang berkembang dalam lingkungan digital yang mendorong keseimbangan, kolaborasi, dan kreativitas. Dalam digital culture yang sehat, individu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab
untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kesejahteraan. Nah, pertama, digital culture yang sehat mendorong keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Ini berarti mengatur waktu layar, mengambil istirahat yang cukup dari teknologi, dan memberikan perhatian yang sama pentingnya pada hubungan interpersonal dan kesehatan mental. Selanjutnya, digital culture yang sehat menekankan kolaborasi dan komunikasi yang efektif. Melalui platform digital, individu dapat bekerja sama secara tim, berbagi ide, dan memecahkan masalah dengan lebih efisien. Ini menciptakan lingkungan di mana ide-ide dapat berkembang dan proyek dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih baik. Nah, selain itu, digital culture yang sehat juga mendorong kreativitas dan inovasi. Dengan akses ke berbagai alat dan sumber daya digital, individu didorong untuk berpikir di luar kotak, menciptakan solusi baru, dan mengembangkan produk atau layanan yang lebih baik. Ini membantu organisasi untuk tetap relevan dan kompetitif dalam era digital yang terus berubah. Dengan menerapkan digital culture yang sehat, organisasi dapat mengalami akselerasi dalam kerja mereka. Karyawan menjadi lebih produktif, ide-ide inovatif bermunculan dengan lebih mudah, dan kolaborasi antar tim menjadi lebih efisien. Secara keseluruhan, digital culture yang sehat membantu menciptakan lingkungan kerja yang dinamis, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Nah, dari digital culture yang sehat tadi, terdapat beberapa bagian-bagiannya. Di antaranya, 1. Meningkatkan akselerasi kerja. Apa itu? Meningkatkan akselerasi kerja merupakan tujuan utama bagi banyaknya organisasi. Bukan hanya tentang bekerja lebih cepat, tetapi juga memanfaatkan waktu dan sumber daya dengan lebih efisien. Untuk mencapai ini, organisasi harus mengadopsi teknologi terbaru, mengidentifikasi dan menghilangkan bottleneck dalam proses kerja, serta memperdayakan karyawan dengan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dengan cepat dan tepat. Yang kedua, ada meningkatkan mutu dan kualitas kerja. Nah, mutu dan kualitas kerja tidak hanya mengacu pada hasil akhir, tetapi juga pada cara kerja yang dilakukan dengan melibatkan standar kualitas yang tinggi, kontrol mutu yang ketat, serta pelatihan dan pembangunan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Dengan kata lain, fokus pada mutu dan kualitas, organisasi dapat membangun reputasi yang baik dan memastikan kepuasan pelanggan. Nah, yang ketiga, terbangunnya efektif dan efisien kerja.
Terbangunnya efektif dan efisien kerja membutuhkan perencanaan yang cukup lama dan matang, pengorganisasian yang baik, dan pemantauan yang terus-menerus terhadap kinerja. Organisasi perlu memastikan bahwa proses kerja mereka terstruktur dengan baik dan berjalan sesuai rencana, sementara juga memberikan fleksibilitas yang diperlukan untuk menangani perubahan yang tidak terduga. Nah, yang keempat, kerja keras. Kerja keras melibatkan penggunaan teknologi dan strategi yang cerdas untuk meningkatkan produktivitas dan efisien. Ini juga mencakup penggunaan alat bantu seperti perangkat lunak, manajemen proyek, dan analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola yang dapat meningkatkan kinerja. Dengan bekerja secara cerdas, organisasi dapat mengoptimalkan hasilnya dengan sumber daya yang tersedia. Yang kelima ada kerja kreatif. Kerja kreatif mendorong kita pada inovasi dan pemikiran di luar kotak yang memerlukan lingkungan yang mendukung eksperimen dan gagasan baru, serta penghargaan terhadap risiko yang diambil dalam proses penciptaan. Dengan memberikan ruang untuk kreativitas, organisasi dapat menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan membedakan diri dari para pesaing. Yang keenam ada kerja inovatif. Kerja inovatif membawa ide-ide kreatif menjadi kenyataan dengan melibatkan pengembangan produk, layanan, atau proses baru yang dapat mengubah cara kita melakukan sesuatu. Organisasi ini perlu memfasilitasi kolaborasi antar tim, memberikan waktu dan sumber daya untuk riset dan pengembangan, serta mengadopsi sikap yang terbuka terhadap perubahan. Nah, yang terakhir nih, kita masuk kepada materi meningkatkan kualitas diri, hidup, lingkungan, masyarakat, dan negara. Kenapa sih? Nah, meningkatkan kualitas diri, hidup, lingkungan, masyarakat, dan negara membutuhkan upaya kolaborasi dari individu, organisasi, dan pemerintah dengan melibatkan pengembangan keterampilan dan pengetahuan individu, pengelolaan sumber daya alam dengan bijaksana, serta peningkatan infrastruktur dan layanan publik untuk mendukung kesejahteraan semua warga. Dengan fokus kepada pembangunan berkelanjutan dan inklusif, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Nah, jadi itu tadi penjelasan saya mengenai materi menata ulang aktivitas berkomunikasi. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa membantu teman-teman untuk lebih baik lagi dalam berkomunikasi ke depannya. Saya Dian Septriani Nurani, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.